Sobat Tren Hidup, selamat datang di channel kita yang penuh inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini, kita akan membahas topik yang cukup sensitif, tetapi sangat penting untuk dibahas, yaitu mengapa perselingkuhan terjadi. Apakah perselingkuhan didorong oleh cinta, atau sekadar nafsu? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu perbedaan antara cinta dan nafsu. Karena memahami ini adalah kunci untuk mengerti mengapa perselingkuhan sering terjadi. Yuk, kita mulai. 1. Perbedaan antara cinta dan nafsu. Cinta adalah perasaan yang mendalam dan penuh komitmen terhadap seseorang. Cinta melibatkan rasa saling menghargai, mempercayai, dan keinginan untuk bersama dalam jangka panjang. Cinta juga seringkali melibatkan pengorbanan dan komitmen emosional yang kuat. Nafsu, di sisi lain, lebih banyak berhubungan dengan hasrat fisik atau dorongan seksual yang kuat. Nafsu seringkali tidak melibatkan emosi yang mendalam atau komitmen jangka panjang. Biasanya, nafsu muncul dari ketertarikan fisik semata dan seringkali bersifat sementara. Jadi, ketika seseorang berselingkuh, apakah karena cinta atau hanya nafsu yang sesaat? Mari kita bahas lebih lanjut mengapa perselingkuhan terjadi. 2. Penyebab utama perselingkuhan. Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk berselingkuh. Berikut ini adalah beberapa penyebab yang paling umum. A. Ketidakpuasan emosional. Banyak kasus perselingkuhan terjadi karena seseorang merasa tidak terpenuhi secara emosional dalam hubungan yang sedang dijalani. Meskipun mereka mencintai pasangan, mereka mungkin merasa diabaikan, kurang diperhatikan, atau tidak merasa dipahami. Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, mereka bisa mencari hubungan di luar pernikahan sebagai pelarian. B. Kurangnya kehidupan seksual yang memuaskan. Hubungan yang sehat biasanya melibatkan kehidupan seksual yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Jika pasangan merasa tidak puas secara seksual, mereka mungkin tergoda untuk mencari kepuasan tersebut di tempat lain. Dalam banyak kasus, ini lebih dipicu oleh nafsu daripada cinta. C. Faktor kesempatan. Kadang-kadang, perselingkuhan terjadi hanya karena adanya kesempatan. Ini bisa terjadi di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau saat seseorang bepergian. Di sini, faktor nafsu seringkali lebih dominan daripada cinta, karena godaan fisik lebih mudah timbul dalam situasi seperti ini. D. Kehilangan keintiman. Keintiman bukan hanya soal seks, tapi juga tentang kedekatan emosional dan spiritual. Ketika pasangan mulai kehilangan rasa keintiman atau hubungan mereka terasa hambar, salah satu pihak bisa mulai mencari hubungan yang lebih mendalam di luar sana. E. Pengaruh lingkungan sosial. Tekanan dari lingkungan sosial, seperti teman atau rekan kerja yang tidak setia, dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang sama. Mereka mungkin berpikir, kalau orang lain bisa melakukannya, kenapa aku tidak? Ini seringkali terjadi tanpa perasaan cinta yang nyata, melainkan dorongan untuk memenuhi hasrat sementara. 3. Apakah perselingkuhan tentang cinta atau nafsu? Berdasarkan penyebab di atas, kita bisa melihat bahwa perselingkuhan bisa didorong oleh cinta maupun nafsu, tergantung pada situasinya. Jika alasan perselingkuhan adalah ketidakpuasan emosional atau kehilangan keintiman, mungkin ada elemen cinta yang terlibat. Orang yang berselingkuh dalam konteks ini mungkin merasa menemukan koneksi emosional yang hilang dalam hubungan utamanya. Namun, jika perselingkuhan terjadi karena faktor kesempatan atau ketidakpuasan seksual, kemungkinan besar ini lebih didorong oleh nafsu. Dorongan fisik dan keinginan untuk merasakan sensasi baru bisa menjadi pemicu kuat dalam kasus ini. 4. Bagaimana mencegah perselingkuhan? Untuk mencegah perselingkuhan, berikut adalah beberapa tips penting yang bisa membantu memperkuat hubungan kalian. A. Komunikasi terbuka. Selalu jaga komunikasi yang terbuka dengan pasangan. Jangan biarkan ada perasaan atau masalah yang disimpan terlalu lama. Dengan berkomunikasi, kalian bisa saling mengerti dan tahu apa yang dibutuhkan satu sama lain. B. Bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Jika kepercayaan mulai goyah, penting untuk segera memperbaikinya sebelum masalah semakin besar. Jangan ragu untuk terbuka mengenai kekhawatiran atau kecemasan yang dirasakan. C. Pertahankan keintiman, baik emosional maupun fisik,
Sangat penting, luangkan waktu untuk berdua, baik melalui percakapan yang dalam, kencan berdua, atau keintiman fisik. Ini bisa membantu menjaga hubungan kalian tetap kuat. D. Jaga kehidupan seksual yang sehat. Jangan abaikan kebutuhan fisik pasangan. Terbuka dan jujur mengenai harapan dalam kehidupan seksual kalian dapat membantu mencegah salah satu pihak merasa tidak puas. E. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial. Bisa sangat berpengaruh, terutama jika kalian sering berada di lingkungan yang menganggap enteng perselingkuhan. Pastikan kalian membatasi interaksi yang dapat memicu godaan tersebut. Jadi, cinta atau nafsu, mengapa perselingkuhan terjadi? Pada dasarnya, perselingkuhan bisa dipicu oleh kedua hal tersebut. Kadang-kadang itu tentang keinginan emosional yang tidak terpenuhi, dan di lain waktu, itu hanya hasrat fisik yang muncul sesaat. Ingat, hubungan yang sehat membutuhkan komitmen, kepercayaan, dan komunikasi yang kuat. Jaga selalu keintiman dalam hubungan kalian agar tetap harmonis dan jauh dari godaan perselingkuhan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Tren Hidup untuk lebih banyak tips seputar hubungan dan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.